Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdah dengan nomor NIM 8620718150207 dengan dosen pengampun Irma Yuliantina MPD. Tugas UTS semester 6. Pengertian KTSP. Pengertian KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Adapun pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip dan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan harus dikembangkan dengan semaksimal mungkin guna untuk mempertingkatkan daya perkembangan anak. A. Prinsip perkembangan berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, seperti potensi-potensi anak yang kita gali dan untuk mengembangkan kemampuan si anak guna untuk mempertingkatkan daya kreativitasnya. B. Beragam dan terpadu. Maksudnya adalah diikuti secara terus-menerus dan dijadikan suri teladan yang mendalam bagi tumbuh si kecil anak. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan, yaitu sesuai dengan kebutuhan. E. Berpusat pada kehidupan. F. Menyeluruh dan berkesinambungan atau secara terus-menerus. G. Belajar sepanjang hayat, maksudnya adalah sepanjang hayat bagi tumbuh si kecil anak. H. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. I. Partisipasi atau partisipatif. Langkah-langkah penyusunan KTSP. Yang pertama adalah analisis makalah atau kebutuhan dan potensi. B. Menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan kesetaraan. Visi yaitu tujuan utama, misi yaitu suatu yang akan dituju. C. Menentukan struktur dan muatan kurikulum berdasarkan standar isi. D. Menetapkan kalender pendidikan. E. Menelaah dan menganalisis SK dan KD untuk menentukan kedalaman dan keluasan kompetensi dan materi. Beban belajar atau tatap muka, tutorial, dan mandiri itu harus dikembangkan dalam meningkatkan kecerdasan si kecil. F. Menyusun silabus. Dalam pengembangan kegiatan pembelajaran, memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengacu pada SK, KD, dan indikator secara utuh dan konsisten. Kedua, harus dapat memberikan bantuan kepada tutor agar dapat mengajar secara profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi seorang guru haruslah dapat memberikan suatu motivasi atau contoh yang baik untuk siswa atau pendidiknya. 3. Disusun secara berurutan untuk pencapaian kompetensi dasar. 4. Harus berpusat pada peserta didik. Yang dimaksud di sini yaitu sesuai keinginan peserta didik atau
mm, suatu yang diinginkan oleh peserta didik dan tidak memaksakan seseorang atau pendidik tersebut. 5. Metode pembelajaran yang digunakan harus fleksibel dan luas sesuai dengan kondisi lingkungan belajar. 6. Materi pembelajaran harus mengandung ranah pengetahuan, sikap, keterampilan. 7. Harus memperhatikan karakteristik peserta didik, atau kita harus memperhatikan suatu anak itu sikap atau tingkah lakunya seperti apa. 8. Harus dapat mengembangkan keterampilan sosial, personal, emosional, dan vokasional. 9. Harus dapat menumbuhkan motivasi kemandirian peserta didik. Maksud di sini adalah kemandirian peserta didik, yaitu seperti anak bisa memakai kancing sendiri, memakai baju sendiri, guna untuk memberikan motivasi yang baik terhadap si anak. Adapun metode pembelajaran di PAUD. Secara umum, metode pembelajaran yang diterapkan di PAUD dibagi menjadi 5, yakni melalui bermain. Bermain yaitu membutuhkan suatu permainan yang untuk menggali potensi si anak, melalui cerita, melalui musik, karya wisata, dan demonstrasi. Demonstrasi yaitu tidak memaksakan atau sesuai keinginan si kecil atau seseorang anak. Adapun berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran. Yang pertama, karakter materi pelajar. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya, mata pelajaran bersifat ekstrakta, lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar, alat atau sarana media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode resitasi dan tugas. Misalnya bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Lokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Daripada itu, kita sebagai guru harus pandai-pandai untuk mengajarkan anak dalam dan memilih metode pembelajaran yang kita akan ajarkan. Demikianlah pemaparan yang saya uraikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.